Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dinna waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah IHSG, LQ45 dan GEE beserta metode hitungan dan analisisnya. Di sini kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri Hasbiandar Ramadan dan teman saya. Saya Muhammad Hanif. Saya Fahri Zandi Ulum. Saya Muhammad Diaul Hakimi. Baik, kita akan menjelaskan langsung saja. Sejarah IHSG. IHSG diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BI. Hari dasar untuk perhitungan IHSG adalah 10 Agustus 1982. Pada tanggal tersebut, indeks ditetapkan dengan nilai dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu berjumlah 13 saham. Saya lanjut. Metode perhitungan IHSG. Dasar perhitungan IHSG adalah jumlah nilai pasar dari total saham yang tercatat pada tanggal 10 Agustus 1982. Jumlah nilai pasar adalah total perkalian setiap saham tercatat kecuali untuk perusahaan yang berada dalam program restrukturisasi dengan harga di batch pada hari tersebut. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut. IHSG sama dengan 100 dikali X per D sigma P, dengan P adalah harga penutupan di pasar reguler. X adalah jumlah saham dan D adalah nilai pasar dan D adalah nilai dasar. X IHSG sama dengan sigma IHSG harian selama 1 bulan dibagi sigma periode waktu selama 1 bulan. Metode perhitungan IHSG. Indeks harga saham gabungan atau bisa disebut IHSG mencerminkan pergerakan harga saham di pasar modal yang dihitung berdasarkan transaksi di pasar reguler melalui sistem lelang. Nilai dasar IHSG akan disesuaikan jika terjadi perubahan struktur modal emiten, seperti penambahan emiten baru, HMETD, partial listing, waran, obligasi konversi, atau delisting. Namun, peristiwa seperti stock split, dividen, saham, atau saham bonus tidak memengaruhi nilai dasar karena tidak berdampak pada nilai pasar. Saat ini, IHSG dihitung setiap hari setelah penutupan perdagangan, tetapi di masa depan perhitungan diharapkan dapat dilakukan lebih sering dengan dukungan sistem perdagangan otomatis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pasar modal. Baik, dilanjut dengan sejarah indeks LQ45. Indeks LQ45 pertama kali diluncurkan pada Februari 1997. Bursa Efek Indonesia juga secara rutin memantau kinerja saham dari 45 perusahaan untuk dilakukan beberapa evaluasi serta memastikan kriteria perusahaan terpenuhi. LQ45 adalah salah satu indeks dari Bursa Efek Indonesia atau BEI yang mengukur kinerja harga saham dari 45 perusahaan pilihan yang memiliki likuiditas tinggi, fundamental yang baik, dan kapasitas pasar yang besar. Evaluasi akan dilakukan setiap 6 bulan sekali pada awal bulan Februari dan Agustus dengan melakukan beberapa pergantian, di mana akan ada perusahaan yang dikeluarkan dari indeks karena sudah tidak sesuai kriteria dan menggantikan dengan perusahaan baru yang sesuai kriteria. Di sini juga ada metode perhitungan indeks LQ45.
Jadi metode perhitungan indeks LQ45 adalah Capit Free Float Adjusted Market Capitalization Weighting dengan rumus perhitungan sebagai berikut. Indeks sama dengan sigma NI sama dengan 1 market cap I kali rasio free float I per base market cap dikali 100. Di mana market cap itu adalah harga saham dan jumlah saham tercatat dari saham I. Sementara rasio free float itu rasio free float dari saham I atau dalam persen. Base market cap yaitu kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan free float pada hari dasar. Itu juga disesuaikan jika ada aksi korporasi. Sementara N itu jumlah konstituen indeks. Sejarah JII atau Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index atau JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di BI. Sama seperti ISSI, isu saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, Mei dan November. Mengikuti jadwal review desk oleh OJK, Jakarta Islamic Index atau JII, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyelesaikan 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks saham syariah Indonesia telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Yang kedua, dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Yang ketiga, dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Yang keempat, 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih. Metode perhitungan JII. Perhitungan JII dilakukan oleh BEJ dengan menggunakan metode perhitungan indeks yang telah ditetapkan, yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar atau market cap weighted. Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian adjustment akibat perubahan data emiten yang disebabkan adanya corporate action. Baik, lanjut itu ada hasil pengolahan data dan pembahasan. Baik, selanjutnya ada regresi linier berganda, yaitu hasil pengolahan data dengan metode regresi linier berganda didapat persamaan linier, yang mana Y sama dengan 142,71 dikurang 0,1169 X1 ditambah 1,22299 X2 yang dapat dianalisis sebagai berikut. 1. Konstanta sebesar 142,71 menunjukkan jika nilai IHSG dan LQ45 0, maka nilai JI adalah 142,71. Yang kedua, nilai koefisien X1 sebesar 0,1169 menunjukkan jika IHSG meningkat 1 poin,
maka JII akan bertambah 0,1169 poin. Antara IHSG dan JII berbanding lurus. Yang ketiga, nilai koefisien X2 sebesar 1,299 menunjukkan jika LQ45 meningkat 1 poin, maka JII akan bertambah 1,299 poin. Antara LQ45 dan JII berbanding lurus. Selanjutnya ada koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi sama dengan R sama dengan 0,9179. Korelasi antara IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JII berada pada kriteria yang sangat kuat. Yang kedua, koefisien determinasi sama dengan R2 yaitu 0,8426. Persentase pengaruh IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JII sebesar 84,26%, yang berarti 16,74% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Selanjutnya ada hasil pengujian hipotesis. Berdasarkan uji T, didapatkan T hitung 1 min 6,6204 dan T tabel 2,010, maka min 2,010 kurang dari min 6,6204 kurang dari 2,010. Maka secara parsial IHSG tidak berpengaruh signifikan terhadap JII. Dan secara parsial H01 diterima dan H11 ditolak. Sementara itu, didapat T hitung 2 10,305 dan T tabel 2,010, maka 10,305 lebih dari 2,010, maka secara parsial LQ45 berpengaruh positif signifikan terhadap JII, atau H02 ditolak dan H12 diterima. Serta berdasarkan uji F, didapatkan F hitung sama dengan 128,562 dan F tabel sama dengan 3,1907, maka 128,562 lebih dari 3,1907, yang berarti secara simultan IHSG dan LQ45 berpengaruh signifikan terhadap JII. Dengan demikian H13 diterima dan H03 ditolak. Berikut lampiran dari perbandingan grafik dari perbandingan IHSG vs JII berbanding lurus. Yang kedua, grafik perbandingan dari LQ45 dengan JII. Ini ada fluktuasi IHSG. Yang kedua ada fluktuasi LQ45. Yang ketiga, grafik fluktuasi JII. Berikut referensi dari kami. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.